Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika bersama tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, anak-anak, hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita pelajari bersama. Langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. 2. Tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. 3. Hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Mari kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Oke, langkah pertama kita memahami soal cerita ini ya. Jadi Mita ini punya 12 kantong permen. Setiap kantongnya itu ada 36 bungkus permen di dalamnya. Nah, terus si Mita ini mau membagikan ke 27 temannya sama banyak. Jadi permen yang dibagi itu jumlahnya sama. Langkah kedua, kita akan menulis kalimat matematika dari soal ini. Ya, kalimat matematikanya adalah 12 berasal dari 12 kantong permen, lalu dikali 36. Kenapa dikali? Karena setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Jadi tadi ada 12 kantong. Nah, setiap kantongnya itu ada 36. Jadi, untuk mencari berapa banyak jumlah permennya adalah dikalikan 12 dikali 36. 12 kali 36, lalu ada kata dibagikan. Dibagikan kepada 27 temannya. Jadi, setelah 12 dikali 36 dibagi 27. 27 ini dari sini ya, 27 teman Mita yang akan dibagikan permen. Nah, setelah kita menulis kalimat matematika, mari kita hitung bersama. Ya, 12 dikali 36 dibagi 27. Sama dengan, bagaimana cara menghitungnya? Kita ingat kembali cara menghitungnya. Kita harus melihat di sini ada perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini memiliki kedudukan yang sama ya. Jadi, kalau tidak ada tanda kurungnya seperti ini bisa langsung dihitung. Karena kedudukannya sama, maka hitunglah dari yang paling kiri. Kita hitung dari paling kiri dulu, 12 dikali 36. Hasilnya adalah 432. Ini ditaruh di sini, di depan. Lalu setelah itu baru dibagikan dengan 27. Ini yang di belakang. 432 dibagi 27. Hasilnya adalah 16. Setelah selesai menghitung, kita menulis kalimat penyelesaiannya. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Ya, perlu diingat ya anak-anak, ketika kita mengerjakan soal dalam bentuk cerita, ini harus ditulis lengkap ya dari caranya. Kalimat matematika, ini kalimat matematika, lalu caranya. Setelah cara, tulis kalimat penyelesaiannya ini. Jadi, banyak permen yang diterima Mita. Diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Ya. Jadi, kalau mengerjakan soal bentuk cerita, ditulis yang lengkap. Contoh selanjutnya.
Hari ini Pak Beni memanen 24 keranjang jambu. Setiap keranjang berisi 26 buah jambu. Sebanyak 13 keranjang jambu telah dijual ke seseorang pedagang. Sisanya akan dibagi-bagikan ke tetangga. Berapa buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga? Kita pahami dulu soalnya ya. Pak Beni ini punya 24 keranjang jambu yang setiap keranjangnya isinya 26 buah jambu. Lalu sebanyak 13 keranjang ini udah dijual ke seorang pedagang. Setelah itu, sisanya akan dibagikan ke tetangga. Nah, yang dicari adalah berapa buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga. Maka kalimat matematikanya adalah begini. 24 dikurangi 13 dikali 26. Kita beri tanda kurung di bagian yang depan. 24 dikurangi 13 ini kita beri tanda kurung ya. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari dulu berapa buah keranjang jambu yang sisa. Sisa dari mana? Sisa setelah dijual. Tadi kan ada 24 keranjang jambu. Yang dijual itu adalah 13. Kita mau mencari sisanya karena akan dibagikan ke tetangga. Ya. Jadi 24 dikurangi 13 keranjang. Lalu setelah itu baru hasilnya dikalikan ke 26. Kenapa dikalikan ke 26? Karena kita kan mencari berapa buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga. Kalau pertanyaannya hanya berapa buah keranjang jambu, kalau keranjangnya saja, ini sudah selesai. 24 dikurangi 13 saja. Sudah ketemu jawabannya. Tapi ini yang dicari adalah berapa banyak ini buahnya, buah jambunya. Jadi kita akan mengalikannya dengan 26 buah jambu. Mari kita hitung. 24 dikurangi 13. Karena ini ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Lalu hasilnya ini baru dikalikan dengan 26. 11 kali 26 sama dengan 286. Kenapa tidak dikerjakan yang perkalian dulu? Karena kalau ada bilangan yang berada di dalam tanda kurung itu tingkatnya lebih tinggi. Jadi kerjakanlah yang di dalam kurung dulu, baru kerjakan yang lainnya. Ya, kalau tidak ada tanda kurung, boleh kerjakan yang perkalian atau pembagian dulu. Tapi ini ada tanda kurungnya, jadi kerjakan yang di dalam kurung dulu. Setelah ketemu hasilnya, kita buat kalimat penyelesaiannya. Jadi, buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga adalah 286 buah. Itu adalah kalimat penyelesaiannya. Oke, anak-anak. Sekali lagi saya ingatkan, jika mengerjakan soal cerita, langkah-langkahnya ini harus ditulis ya. Cara mengerjakannya harus ditulis yang lengkap. Oke, supaya kalian juga nanti bisa menggunakan kembali untuk belajar. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini.